Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Yohanes Rasul penulis Injil. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan liturgi dari malam Natal, pagi Natal, kemarin pada pesta Santo Stefanus dan juga hari ini, semua bertemakan tentang kesaksian dan pewartaan. Pada malam Natal, ketika para gembala mendapat kabar dari malaikat, mereka segera pergi mengunjungi kandang Betlehem dan mereka menemukan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Lalu mereka juga mewartakan, memberikan kesaksian kepada Maria dan juga Santo Yosef, dan itu meneguhkan Bunda Maria dan Santo Yosef. Yang berikutnya adalah pada kemarin, Santo Stefanus juga mewartakan, memberi kesaksian tentang Allah yang hidup dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memberikan kesaksian dan pewartaan kepada banyak orang, meskipun dengan risiko dia menjadi martir. Dan pada hari ini, Santo Yohanes juga memberikan kesaksian tentang Allah yang mau menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini, ketika Maria Magdalena memberikan kesaksian dan pewartaan kepada para rasul bahwa jenazah Yesus tidak ada di makam lagi, dari 11 rasul cuma 2 yang langsung pergi mengunjungi makam Yesus untuk mengecek. Tetapi dari 2 rasul ini, yaitu Yohanes dan Petrus, tetapi 2 ini mempunyai sikap yang sangat berbeda. Ketika Yohanes sampai duluan di makam Yesus, dia berdiri di pintu dan melihat dari dalam, melihat dari luar, melihat ke dalam, dan dia tidak segera masuk, tetapi dia melihat tanda-tanda yang membuat dia menjadi percaya. Ada kain kafan yang sudah jatuh di tanah, dan juga ada kain peluh yang sudah tergulung rapat tapi di atas. Dan Yohanes melihat tanda-tanda tersebut, bahwa kain kafan itu tanda kematian sudah ditinggalkan dan sudah dilepaskan. Sedangkan kain peluh itu memberikan satu clue kepada para murid. Yesus memberikan clue, petunjuk kepada para murid. Kain peluh, kalau kita ingat, kalau pernah makan di restoran, itu ada kain namanya kain peluh juga. Ya, kain untuk melap biasa taruh di leher kita atau di bawah, supaya ketika makan tidak jatuh, kena baju kita. Nah, tetapi ketika kita hendak pergi ke toilet, tapi makanan masih ada, kita bisa menggulung kain itu dan kita taruh di samping meja kita dan kita pergi ke toilet. Nah, itu memberikan clue, petunjuk kepada para pelayan bahwa kita yang punya makanan ini akan kembali. Dan itu yang ditangkap oleh Yohanes, bahwa Yesus memberikan petunjuk dan dia sudah melihat itu, bahwa kain itu sudah tergulung rapi dan tandanya Yesus akan kembali. Disitulah dia mulai yakin dan percaya. Sedangkan Petrus terbalik. Petrus ketika melihat jenazah Yesus tidak ada, dia segera masuk dan dia menangis. Mengapa Petrus sangat bersedih dan menangis? Karena dia sudah merasa kehilangan Yesus sebanyak 2 kali. Ketika dia menyangkal Yesus, dia sudah kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia melihat jenazah Yesus tidak ada lagi, dia sudah kehilangan Yesus sebanyak 2 kali. Ada 2 sikap yang berbeda dari para murid Yesus. Maka itu tidak heran mengapa Injil Yohanes sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain, Injil sinoptik yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sangat berbeda. Karena Yohanes itu biasa tuh merefleksikan apa yang Yesus lakukan, Yesus perbuat, Yesus katakan, dia merefleksikan. Karena dia melihat seperti dari atas. Maka itu tidak heran dikatakan bahwa Yohanes itu mempunyai teologi dari atas ke bawah. Allah yang begitu mulia, pada mula adalah firman itu bersama dengan Allah, dan dia menjadi manusia dari atas menuju ke bawah. Sedangkan sinoptik Matius, Markus, Lukas, teologi dari bawah ke atas. Sobat-sobatku yang dikasihi Tuhan, dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita juga dipanggil untuk berani bersaksi. Sebagaimana Yohanes juga berani bersaksi tentang Yesus yang Allah mau menjadi manusia dan dia bangkit mulia dan kembali lagi ke atas. Dia memberikan kesaksian melalui tulisannya dalam Injil Yohanes dan juga surat Yohanes yang pertama dan kedua. Dia memberikan kesaksian kepada banyak orang tentang Yesus yang luar biasa. Bahkan dia merefleksikan mengapa Yesus melakukan itu, mengapa Yesus mengatakan. Dia merefleksikan apa yang Yesus katakan, yang Yesus perbuatkan. Dia bersaksi. Kita juga mempunyai panggilan yang sama dengan para rasul. Kita dipanggil juga untuk bersaksi, untuk berani bersaksi.
Melalui apa? Sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Karena apa? Gereja kita bertumbuh itu karena kesaksian, bukan saja ilmu pengetahuan. Karena banyak para pengikut Tuhan yang mulai banyak bersaksi, bahkan rela nyawanya dipertaruhkan demi bersaksi tentang Yesus yang hidup. Sudah saatnya kita orang-orang pengikut Kristus berani bersaksi, entah di media sosial, entah dimanapun, lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Untuk itulah pewartaan kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes Rasul itu juga diteruskan pada zaman sekarang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaksi. Kalau kita berani bersaksi, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.